Ya sekitar 7 sampai 8 tahun. Sudah berdiri 7 sampai 8 tahun, tapi saya tahunya sekitar beberapa tahun ke belakang saja. Apakah sebelum ini tidak di sini? Ya bukan. Mulai berdiri langsung di sini? Enggak. Oh, keliling. Ya. Usahanya dirintis dengan berkeliling ya, pakai obrokan. Jadi keliling ke kampung-kampung sambil bawa buah, sambil dijajakan. Kalau ada yang beli berhenti gitu. Berapa tahun yang ini? 5 tahun. 5 tahunan. Ya untuk koleksi. Saat yang paling menyedihkan yang dirasakan oleh penjual buah itu saat kapan? Saat terjadi apa gitu? Ya saat musim telat lah, setelah buah, gagal panen, akhirnya kan semuanya langka. Jadi barangnya juga nggak sebagus yang harganya melambung. Oh iya. Akhirnya daya beli masyarakat itu berkurang. Kualitasnya nggak kayak musim kemarau. Musim hujan rusak. Musim penghujan rusak karena mungkin ada kemungkinan busuk. Terlalu banyak curah hujan. Akhirnya buahnya juga nggak terlalu manis, bahkan sering busuk. Harga juga bisa melambung karena itu, nggih. Orangnya agak bagus, harganya mahal, gara-gara langka. Kalau kemarau? Kan pengairannya kan bagus gitu. Oh iya. Kalau musim hujan kan kalau malam hujan itu petaninya itu suka rasanya apa? Gagal panen. Gagal panen. Jadi kualitasnya enggak bagus. Kalau musim kemarau terlalu ekstrim tuh baru mungkin mungkin jadi rusak juga karena rusak telat airnya. Iya. Karena biasanya bunga-bunga yang baru muncul itu kering akhirnya rontok gitu nih. Sering terjadi Terlalu kurang air nggak bagus, terlalu berlebihan. Iya, jadi semuanya harus pas-pas saja. Faktor cuaca juga. Terus ini hasil pengamatan saya selama ini terhadap para penjual buah, ini cuman bayangan saya, seandainya salah jangan koreksi ya. Saya kok berpikir bahwa penjual buah ketika sudah dalam posisi seperti ini itu sebenarnya bisa menangguh untung lebih besar. Apa benar? Karena saya melihatnya begini, ketika kulak misalkan sekeranjang gitu ya, itu kulaknya berapa itu dalam paketan. Ketika dijual eceran gitu hasilnya bisa 2-3 kali lipat. Apa benar? Kalau salah mau dikoreksi. Saya kira itu gimana ya? Tergantung orangnya gimana. Iya. Masalahnya buah itu kelihatannya bagus, dalamnya nggak bagus. Oh iya. Jadi tinggal berani nggak kita tundaran selama pelanggan kita. Kasihan kalau menurut saya. Jadi nggak sesuai, kadang-kadang buahnya bagus, dalamnya nggak bagus. Dari sananya ya, kita nggak usah berprasangka berubah. Mungkin saja kebetulan buahnya tercampur dengan yang nggak bagus gitu ya. Kemungkinan ada namanya perkebunan itu kan nggak semuanya itu bagus. Kayak kualitas produksi pabrik, ini kan pertanian. Iya. Jadi dalam antara luar juga sama. Iya. Jadi kita harus saling pengertian lah. Ya, yang penting kalau ada yang nggak bagus ganti aja, buat pelanggan kita biar senang. Iya. Ya standar rata-rata. Namanya kita itu nggak bisa cari untuk gede, nggak bisa. Masalahnya kita jualan nggak cuma sendiri. Gitu. Ada standarnya juga di pasar berapa, nggak bisa bikin harga sendiri, nggak bisa. Oh iya. Jadi kalau rata-rata gimana umumnya itu sama, di pasar juga sama. Cuman kita beda kualitas, beda gitu aja. Tak seindah yang kita bayar. Iya. Saya juga membayangkan pada posisi tertentu, pada situasi tertentu ketika mungkin nggak laku kemudian busuk itu kan ruginya juga luar biasa. Yang satu bagus, buah yang satu jenisnya lagi rusak. Iya. Jadi menutup lubang yang rusak. Ya kalau namanya buah, kondisi freshnya itu kan 2 hari 3 hari. Iya. Udah 3 hari. Fresh.
Habis itu layu udah beda udah. Jadi kalau kita itu bilang, oh bisa bagus enggak. Masalahnya apa? Kita tuh nggak bisa prediksi namanya buah itu. Nanti dalamnya ada ulatnya enggak. Cuman kita berupaya mencari yang terbaik. Biar pelanggannya itu biar nggak kecil. Kepuasan pelanggan tetap nomor satu. Nomor satu. Kita tuh berani ganti karena mungkin ada yang rusak, wajib bahasanya itu wajib. Kayak semangka mungkin kurang merah itu wajib ya. Begitu ya. Nah, andaikan ketika orang beli kemudian ada jaminan ditukar gitu ya? Boleh. Seandainya mungkin karena musimnya lagi nggak bagus, terus semangkanya itu juga nggak terlalu merah. Bagaimana kalau pembeli terus minta tukar itu bagaimana urusannya? Tapi tergantung situasi. Kalau situasinya agak telat, itu saya bilang ini baru, barangnya kurang bagus, saya bilang pada. Jadi tidak selalu harus ada pertukaran barang ya. Jadi maklumi pelanggan itu bisa memaklumi. Yang penting kita tuh fair. Iya. Bilang apa adanya. Saya juga gitu Pak, orang ini filmnya kita sama-sama nggak lihat ya. Walaupun yang jual mungkin sudah berpengalaman gitu ya. Tapi siapa tahu tiba-tiba di dalamnya ada ulat, kita nggak tahu. Terus kalau mau seenaknya tukar-tukar gitu kan yang rugi penjualnya. Gitu. Yang penting kan kita kan bisa lihat hasilnya. Ya. Ini prediksi kita, value kita tuh ini bagus. Dicoba aja dulu. Oh iya. Tapi dicoba. Terus buah termahal yang pernah jenengan jual itu apa? Ini anggur ya? Ya. Saya lihat saat ini ya, hari ini yang termahal. Ya termahal. 1 kilonya 75.000. Yang lebih mahal dari ini pernah? Ada 125. Apa itu nih? Anggur jari. Anggur, yang lonjong-lonjong. Itu lebih mahal. Enggak ada. Dan selalu habis gitu. Enggak. Nah, yang saya bayangkan dengan buah kulak yang semahal itu kemudian tidak habis. Apa yang terjadi? Ya rugi. Rugi pasti ya. Pertanyaan saya arahnya memang ke situ. Cuman apakah ada hitung-hitungan dengan yang lain mungkin semacam gini ya Pak? Pok-pokan kabeh gitu ya mungkin ya. Kita itu harus tahu kapasitasnya itu kekuatannya berapa. 1 minggu berapa? Misalkan satu kantong aja. Ya udah 1 kantong aja, nggak usah ditambahin. Nanti kalau ada rezeki mungkin 2 hari apa jalan. Nggak berani kita nyetok barang. Jadi serba diperhitungkan, Iya. apalagi ketika harga buah itu mahal banget. Paling enggak ya biasanya lakunya berapa ya, 1 kantong aja. Tidak berani bermain untuk mengambil lebih dari itu gitu. Durian bagaimana? Durian sekarang sebenarnya lagi musim. Mengapa jangan tidak ngambil khusus untuk durian? Kalau nggak ada garansi servisnya saya nggak. Gitu nggih. Jadi saya pedagang itu ya saya kejar ya benar, semua pedagang itu untung yang dikejar. Cuman kalau yang pembelinya itu semuanya pelanggan bagus-bagus, kalau nggak bisa ganti nanti itu ada yang rusak, mungkin nggak manis, itu harus wajib kita ganti. Jadi kalau nggak bisa ganti di situ, nggak berani jaminan, saya nggak berani juga. Pernah jenengan mengalami seperti itu? Pernah. Dan akhirnya malah ruginya rugi. karuan gitu. Ada sebagian dari pihak petani itu mau ganti, ada juga yang nggak mau ganti. Itu resiko. Jadi daripada nanti risikonya jadi besar, kalau Ya. ragu-ragu mending nggak usah ngambil gitu. Ini yang lagi musim dari Sumatera itu. Kiriman Sumatera. Dari sono kan belum jatuh, udah dipotong. Oh, Jadi iya, belum iya. sampai tangkainya kan panjang-panjang. Buah durian itu bisa dikonsumsi itu kalau sudah putus dengan sendirinya dari Ya, dari tangkainya pohon. ya. Itu yang istimewa. Tapi ada sebagian petani yang memanen Ya. lebih awal sebelum Dia waktunya. punya feeling prediksinya itu, oh ini udah waktunya tua, ada, itu bagus. Ada
paling tinggal beberapa hari lah nanti sudah lepas. Mungkin ini nanti 2 hari 3 hari masa itu dipotong. Tapi saya sering menemukan yang memang belum layak untuk dikonsumsi. Berarti itu terlalu dini banget gitu ya memotongnya ya. Belum waktunya. Belum Jadi waktunya. rasanya nggak manis. Iya, saya sering beli seperti itu. Tapi juga nggak bisa nyalain penjualnya karena memang sama-sama nggak tahu ya. Buahnya tertutup gitu ya. Cuman ya, berarti harus hati-hati. Kan pernah jual durian lokal. Cuman di situ ada garansinya. Kalau nggak manis saya diganti juga. Makanya saya baru berani jual kalau gitu. Biar nggak kecewa aja. Oke. Banyak banget cerita yang sudah diberikan oleh Pak Dasar sebagai pemilik kios buah ini, dan memang suka duka bidang usaha apapun itu selalu ada ya, termasuk buah ini. Paling tidak saya jadi lebih tahu risiko-risiko yang berani diambil ya oleh Pak Dasar pada situasi tertentu itu yang benar-benar perlu perhitungan. Apalagi jika buah yang dijual itu sebuah buah yang mahal. Yeah. Jadi kayak jenengan mawon. Yeah. Bapaknya itu kalau kesini kecewa nggak kita. Iya. Kalau merasa kecewa bilang mendingan fair kita. Iya, iya. Dikomplain nggak apa. Sampai hari ini saya belum pernah kecewa, Pak. Ya dengan kesadaran juga bahwa pada musim-musim tertentu memang buah lagi tidak bagus, ya saya beli apa adanya gitu. Nggak pernah komplain karena memang sama-sama nggak tahu kualitas buah yang saya beli. Yang penting kita berhati-hati. Oke, berhati-hati dan terbuka gitu aja. Kalau buah bagus bilang Ya, bagus. bilang gitu. Kalau nggak bagus ya Bilang nggak bagus. bilang nggak Gitu aja bagus. saya bilang apa adanya. Jadi kalau sudah dikasih tahu seperti itu masih mau beli ya monggo Oke. gitu ya. Yang penting sudah tahu. Jeruk ini asam loh. Ya udah bilang asam malah asam. Iya. Gitu aja. Oke. Terima kasih Pak Dasar, saya sudah mengganggu panjenengan, mohon maaf banget. Saya memang sudah lama ingin ngobrol dengan panjenengan. Biasanya ketemunya dengan ibu karena jangan selalu sibuk di luar. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan untuk bisa menerima raklewen untuk Sama-sama. acara ini. Mudah-mudahan selalu laris dagangannya. Amin. Dan menjadi tempat yang semakin dipercaya oleh pelanggan ya. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Bapak Sangat, dan sukses selalu.